Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian, kembali lagi di doa bersama Maranatha. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan dua buah pujian. Yang pertama, apa arti ibadah? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Kita bersyukur, saudara-saudara, tanggal 5 Juni minggu mendatang kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta, Hari turunnya Roh Kudus. Dan kita akan merenungkan supaya kita dapat mempersiapkan Hari Raya Pentakosta dengan penuh iman. Mari kita bersama menaikkan doa. Bapa yang Maha Baik, kami datang kepadamu dengan mengucap syukur bahwa kami telah melewati masa Paskah yang dimana kami diajak untuk merenungkan kuasa kebangkitan Kristus. Dan kami membutuhkan kuasa kebangkitan Kristus di tengah-tengah kuasa-kuasa kematian yang terjadi di sekeliling kami. Dan kuasa kebangkitan Kristus Engkau teguhkan dengan dicurahkannya Roh Allah, Roh Kudus di dalam kehidupan umat percaya. Kami akan merenungkan firman-Mu, bersabdalah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca
firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita memperhatikan Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saudara pikirkan dengan Pentakosta? Saudara-saudara, pasti kita akan mengatakan hari turunnya Roh Kudus. Benar. Dan hari turunnya Roh Kudus itu berarti apa? Itulah awal berdirinya gereja di atas muka bumi. Sehingga setiap kali kita merayakan hari Pentakosta, disitulah hari ulang tahun gereja seluruh dunia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pentakosta sebenarnya adalah di dalam bahasa Yunani. Sebenarnya di dalam bahasa Ibrani tidak dipakai kata Pentakosta, tetapi pakai kata Shavuot, ya, S-H-A-V-U-O-T, Shavuot. Ya. Jadi Shavuot merupakan hari raya umat Israel untuk mengingat peristiwa turunnya hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai, yang kita kenal dengan 10 firman, disitulah orang Israel merayakan Shavuot. Nah saudara-saudara, maka menarik sekali kalau Pentakosta itu turunnya Roh Kudus, maka di dalam peristiwa Shavuot itu turunnya firman Tuhan, turunnya hukum Taurat. Tapi intinya dari yang ilahi itu turun sesuatu, apakah itu firman, dan yang kedua ini adalah roh. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa peristiwa Pentakosta atau Shavuot merupakan peristiwa yang terjadi karena kehendak Allah. Jadi kalau gereja itu berdiri di atas muka bumi adalah karena kehendak Allah. Gereja yang mendirikan adalah Tuhan. Gereja yang mendirikan bukan manusia. Nah, saudara-saudara, lalu apa kaitannya di dalam konteks ini? Orang Yahudi yang merayakan hari turunnya Taurat itu, maka mereka merespon dengan persembahan syukur. Ya, jadi Tuhan memberikan anugerah Torah, maka mereka mengucap syukur. Demikian pula dalam peristiwa Pentakosta. Roh Kudus turun, menghadirkan gereja, disitulah gereja mengucap syukur. Nah karena itu pada hari Pentakosta biasanya dilakukan Thanksgiving, ucapan syukur tahunan. Ya. Jemaat membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan dalam hari raya
Pentakosta, maka kita bisa melihat ada pola yang dialogis, Allah yang turun, manusia merespon. Nah, ini poin penting, saudara-saudara. Jika demikian dalam peristiwa Pentakosta, baru berarti kalau kita bisa memberikan respon iman. Kalau kita hanya menunggu turunnya Roh Kudus tanpa respon iman, tidak akan terjadi sesuatu perubahan. Tapi ketika Roh Kudus turun, kita memberikan respon, maka disitulah kita akan menjadi umat tebusan Allah yang berkarya. Kita menjadi gereja, kita menjadi eklesia, ya. Eklesia dari kata ek dan kalein, ya. Artinya apa? Ek keluar, kalein memanggil. Jadi kita adalah orang-orang yang di mana Allah memanggil kita keluar. Keluar dari mana? Dari kuasa dunia. Lalu kita ditebus, diselamatkan. Lalu Tuhan mengutus kita. Jadi kita adalah orang yang diutus oleh Allah ke dalam dunia. Maka mengingatkan akan makna ini, saudara, dalam peristiwa Pentakosta dikaitkan dengan tugas pengutusan. Apa yang harus kita kerjakan sebagai gereja Tuhan di atas muka bumi ini? Ini pertanyaan yang hakiki, pertanyaan yang fundamental. Apa yang harus kita lakukan sebagai gereja di tengah dunia ini? Nah, saudara-saudara, jawabannya sudah sangat jelas di dalam bacaan kita, yaitu supaya kita menyampaikan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dikerjakan Allah. Ini poin penting, saudara. Kita tidak bicara mengenai perbuatan-perbuatan besar yang kita lakukan. Tidak. Kita tidak membicarakan tentang prestasi-prestasi kita. Tidak. Tapi kita membicarakan perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah dan kita mempersaksikannya. Jadi dengan kata lain, kita diutus menjadi apa? Menjadi saksi Kristus. Nah, saksi Kristus itulah yang seringkali disebutkan dalam 3 tugas gereja, yaitu apa? Koinonia, yang kedua apa? Marturia, dan yang ketiga adalah diakonia. Jadi dalam menjadi saksi Kristus di sini adalah apa? Yang tengah. Yang kedua apa itu? Marturia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bisa bersaksi sebagai saksi Kristus, untuk bisa melakukan marturia, apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah yang dilakukan oleh para murid. Mereka membuka hati, menyiapkan diri untuk menerima karunia-karunia roh. Jadi kita tidak sekedar bersaksi itu kemudian mengandalkan apa yang kita pikirkan, apa yang hendak kita ingin sampaikan, tidak. Tapi kita menjadi saksi Kristus dengan cara kita memohon supaya Tuhan melengkapi kita dengan karunia-karunia roh untuk mampu menyampaikan perbuatan-perbuatan yang besar dengan cara yang benar. Nah, kalau kita lihat, sangat menarik bahwa dalam peristiwa Pentakosta itu satu hal yang khas, yang unik, yaitu dikatakan ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Nah, tekanannya bukan pada nyala apinya. Lidah-lidah seperti nyala api. Jadi yang diberikan Roh Kudus itu adalah lidah-lidah. Ya, jadi lidah-lidah artinya apa? Kemampuan dari para murid itu untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Nah, problemnya apa? Problemnya mereka saat itu menghadapi ada begitu banyak orang yang memiliki macam-macam bahasa. Ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita ini ya, ada sekitar 14 ya bahasa, Parsia, Media, Elam, Mesopotamia,
Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, ya, Frigia, Pamfilia, Mesir, ya, Libya, Kirene, ya, Kreta, Arab, macam-macam bahasanya. Nah, mari seandainya kita berhadapan dengan banyak bahasa, apa yang kita kadang-kadang bingung sekali. Ya. Seandainya kita tidak atau kesulitan dalam bahasa internasional, ya seperti bahasa Inggris, lalu kita menjumpai ada banyak orang asing, kita kesulitan untuk mengkomunikasikan maksud kita. Ya. Nah, para rasul di situ menarik sekali, saudara. Diberi karunia berupa lidah-lidah, ya, kemampuan bicara. Dan seperti api, ya, api ini artinya yang suci, ya, ucapan-ucapan yang suci, ucapan-ucapan yang kudus, ucapan-ucapan yang benar. Dan apa yang terjadi? Para murid ini bersaksi, para murid ini menjadi marturia, menyampaikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Tapi anehnya ketika mereka ngomong, 14 jenis bahasa suku bangsa ini bisa ngerti. Padahal saya yakin para rasul pada waktu itu berbicara dalam apa? Bahasa mereka, bahasa ibu mereka apa? Galilea. Tapi ketika mereka berbicara dalam bahasa Galilea, ternyata diberikan kemampuan untuk bisa dimengerti oleh orang-orang yang bukan Galilea. Ini satu hal yang menarik, saudara-saudara. Berarti apa? Peristiwa Pentakosta itu memang menghendaki supaya kita memiliki kemampuan untuk bisa menerima karunia roh yang memampukan kita menerjemahkan maksud Injil itu ke dalam bahasa ibu masing-masing bahasa. Dan saya kira kita bersyukur, contohnya adalah di Indonesia, adalah Lembaga Alkitab Indonesia, di mana dalam Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Alkitab dalam berbagai bahasa. Nah, itu adalah contoh mewujudkan secara konkret peristiwa Pentakosta di dalam penerjemahan Alkitab. Nah, saudara-saudara, tapi kita sadar bahwa membaca Alkitab tidak sekedar ngerti bahasanya. Kita juga membutuhkan wawasan, kita membutuhkan pengetahuan. Bahkan kita juga harus menerima, ya, kesempatan untuk berlatih. Ya. Membaca Alkitab tidak seperti kita membaca novel. Ya. Membaca Alkitab tidak seperti kita membaca buku ilmu pengetahuan. Nah, di dalam membaca Alkitab itulah kita membutuhkan anugerah Tuhan, yaitu hikmat, pengertian, ada knowledge, tetapi juga ada iman. Saudara-saudara, kembali kepada peristiwa Pentakosta tadi, maka peristiwa Pentakosta ini bisa dapat dikatakan apa? Dia menyatukan yang berbeda-beda di dalam kesatuan. Di dalam unity, ya, unity and diversity. Nah, berbeda dengan peristiwa Babel. Ya, kalau saudara lihat peristiwa Babel itu apa? Peristiwa Babel itu terjadilah kekacaubaluan di dalam komunikasi. Tuhan mengacaukan orang-orang yang sedang mengerjakan menara Babel itu, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan pekerjaan membuat menara Babel karena mereka salah memahami. Nah, maka kekacaubaluan dalam peristiwa menara Babel ini dipulihkan oleh Tuhan melalui peristiwa Pentakosta. Di sana Roh Kudus bekerja sehingga orang yang bermacam-macam ini bisa mengerti dan tidak terjadi apa? Kesalahpahaman. Nah, saudara-saudara, dalam hidup sehari-hari Roh Pentakosta ini tidak terjadi, ya, seringkali tidak terjadi. Kita seringkali di dalam berelasi itu salah paham, ya. Padahal kita ngomongnya pakai bahasa ibu kita loh, saudara-saudara. Tapi kenapa kita bisa salah paham? Ya? Suami salah paham dengan istri, istri salah paham dengan suami, ya. Papa dan mama salah paham dengan anak-anak, lalu anak-anaknya salah paham dengan sesama saudara, ya.
lalu keluarga ini salah paham dengan tetangga, lalu bekerja dia salah paham dengan rekan. Ini menarik sekali. Padahal menggunakan bahasa yang sama, bahasa ibu, bahasa yang dia mengerti, tapi mengapa bisa terjadi salah paham? Nah, saudara, Pentakosta mengingatkan apa? Karena salah paham itu terjadi karena biasanya kita itu tidak belajar untuk memahami posisi orang lain. Kita membayangkan orang lain itu ngerti dengan apa yang kita katakan dan kita memastikan orang itu pasti berbuat dari apa yang kita mengerti. Nah, akhirnya terjadi salah paham. Dan salah paham itu seringkali berujung kepada konflik, dan konfliknya itu tidak sederhana Bapak Ibu. Karena salah paham itu orang bisa tidak bertegur sapa sampai bertahun-tahun. Menyimpan kebencian, dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, ya, diliputi oleh kemarahan. Ya. Bahkan kesalahpahaman itu menjadi permusuhan yang abadi. Lalu ada yang lebih berat lagi, ada tindakan yang ingin melukai, bahkan ada kasus-kasus sampai membunuh orang lain. Karena masalah komunikasi. Pentakosta menyadarkan kita betapa penting kita itu mampu menjalin komunikasi yang benar. Ya, karena itu dalam menjalin komunikasi yang benar ini, saudara-saudara, ini jangan sampai dianggap sepele. Ya. UKM Maranatha kan universitas dengan sekian ribu orang, bayangkan saudara-saudara. Kalau kita tidak bisa mengelola, tidak bisa menata komunikasi, itu timbul ya gesekan sana sini ya. Lalu diam-diam kok kita punya banyak musuh, begitu kan? Nah, Pentakosta mengatakan tidak. Ayo kita ubah lawan musuh itu menjadi sahabat. Caranya apa? Kita menyampaikan sesuatu yang bermakna. Apa yang bermakna? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Ya. Tapi ketika kita saling membesarkan diri kita, menceritakan kehebatan-kehebatan kita, nah biasanya orang tidak simpatik. Berapa banyak di antara kita ya terdorong untuk banyak menceritakan tentang dirinya. Sehingga tidak mempunyai ruang untuk membicarakan tentang perbuatan yang besar dari Allah. Berapa banyak di antara kita yang di dalam menyampaikan apapun, ya, sampai kita tidak memberikan ruang bagi pekerjaan Tuhan. Yang seakan-akan ini adalah perbuatan pekerjaan manusia. Ya. Nah, tidak demikian, saudara. Pentakosta membuka kita supaya kita memasuki era yang baru. Era yang baru yang bagaimana? Yang dimana kita menonjolkan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang telah dilakukan di dalam penebusan Kristus di atas kayu salib. Tentang kasih Allah, tentang pemberian diri Allah kepada kita melalui kematian Kristus Sang Firman Allah yang hidup. Berapa banyak di antara kita enggan, ya, takut untuk memberitakan Kristus. Ya, kita bicara mengenai Allah, tapi kita tidak berani bicara mengenai Kristus. Nah, saudara, Pentakosta mengingatkan kita tidak membicarakan tentang Allah secara abstrak. Tidak membicarakan Allah secara general, tidak. Kita membicarakan Allah yang spesifik di dalam Kristus dan karya Roh Kudus-Nya. Dan hidup kita juga dikuasai oleh siapa? Oleh Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus. Maka kita akan menciptakan satu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kita bisa mengubah kekacauan, diubah menjadi komunikasi yang Shalom. Shalom artinya apa? Damai sejahtera dan selamat. Semoga saudara dengan ulasan ini, firman Tuhan ini memantapkan kita untuk bersaksi
sebagai saksi Kristus. Beritakanlah Injil Kristus. Siap atau tidak siap waktunya, tapi lakukan dengan cinta yang besar. Dengan kasih yang ingin memberi diri seperti Tuhan. Maka peristiwa Pentakosta benar-benar menjadi era baru bagi diri kita. Dan tentunya juga bagi UKA Maranatha. Amin. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat di sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kita akan bersama menaikkan doa syafaat. Mari saudara kita menaikkan doa syafaat pada hari Pentakosta ini. Bapa yang maha baik, terima kasih Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami. Berikanlah kepada kami hikmat, pengetahuan, dan iman, sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang berdampak bagi dunia. Karena itu Bapa, biarkanlah orientasi berpikir kami tidak lagi kepada diri kami,
kepada kehebatan-kehebatan kami, kepada prestasi-prestasi kami, tapi kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ketika kami membicarakan dengan begitu jelas, begitu mantap tentang pekerjaan Tuhan, disitulah kami dapat diizinkan Tuhan ambil bagian untuk mengembangkan diri kami. Melalui pekerjaan-pekerjaan Tuhan, disitulah kami dapat berkarya secara bermakna. Bapa yang Maha Baik, karena itu kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, agar pada hari Pentakosta kami dapat semakin menghayati keesaan gereja. Gereja bukan denominasi tertentu. Gereja Tuhan adalah seluruh umat yang mengaku dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu Bapak, biarkanlah kami tidak menonjolkan denominasi kami, tapi biarkanlah kami melalui denominasi kami menonjolkan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Allah yang Engkau nyatakan di dalam Kristus dan karya Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik, kami juga mendoakan UKA Maranatha. UKA Maranatha berdiri juga adalah bagian dari rencana Tuhan. Karena itu di dalam UKA Maranatha berkumpul sebagian besar umat percaya. Karena itu biarkanlah kami sebagai umat percaya membuktikan kepada dunia bahwa iman kepada Kristus memberikan kepada setiap kami kemampuan dan karunia-karunia roh yang menghasilkan karya-karya yang berdampak. Tuhan berkati setiap pimpinan, baik pembina, pengawas, pengurus JPTKM, Tuhan berkati rektor dan para wakil rektor. Kami juga doakan untuk Bapak Ibu Dekan dan jajarannya. Kami juga doakan untuk setiap direktorat, setiap mahasiswa, setiap sivitas akademika. Supaya kami semakin dipakai Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus. Bapak yang Maha Baik, kami serahkan pula kehidupan negara dan bangsa kami. Tuhan lindungi negara dan bangsa kami, supaya bangsa dan negara kami juga Engkau buka hatinya untuk menerima Roh Kudus. Bangsa dan negara kami juga membutuhkan Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan hanya untuk umat Kristen, tapi juga Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk umat manusia. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, kami serahkan agar semua orang yang Engkau panggil, Engkau lengkapi dengan Roh Kudus Allah, sehingga mereka boleh bersaksi tentang Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan. Demikian doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.